Kita akan masuk ke dalam Injil Markus. Kalau di pengajaran pertama 2 minggu lalu, kita sudah sampaikan oleh Ibu Linda, kalau memang dirasa ada beberapa yang penting, boleh dicatat, takut nanti kalau nggak dicatat lupa ya. Saya akan mulai dari pengantar dulu ya. Jadi Ibu Bapak, dari keempat Injil Perjanjian Baru, Injil Markus adalah Injil yang paling pendek. Ya, jadi di antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil Markus merupakan Injil yang terpendek. Jumlah ayatnya ada 678 ayat. Nah, ya, percaya atau nggak percaya, lebih baik percaya aja dulu ya. Ya, nanti dihitung ya setelah SOG ya. Jadi ada sekitar 678 ayat. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Matius, Matius itu ada 1071 ayat. Nah, ya. Jadi Matius itu hampir 2 kali lipat jumlah ayat lebih banyak dibandingkan Injil Markus. Dan bisa dikatakan Injil Markus Injil yang paling sederhana. Nah, mulanya seperti yang pernah saya jelaskan 2 minggu lalu, bahwa Injil Markus itu bisa dikatakan ringkasan dari Injil Matius. Itu mulanya, ya. Tetapi kemudian disadari bahwa Injil Markus itu merupakan Injil tertua di antara keempat Injil. Itu sekitar tahun 1800. Ya. Jadi Injil Markus akhirnya dikatakan sebagai Injil tertua itu sekitar abad ke-18 ya. 1700 sampai 1800-an lah tepatnya itu. Tapi sebelumnya dipercaya bahwa Injil Markus merupakan ringkasan dari Injil Matius. Nah, Injil Markus merupakan salah satu sumber penulisan Injil Matius dan Lukas. Kita udah banyak berbicara panjang lebar ya, dikasih contoh-contohnya pula 2 minggu lalu ya. Mana yang tradisi Markus, mana yang tradisi Koel, mana yang tradisi Matius sendiri ya. Jadi kalau misalkan tradisi Markus itu ada di Markus, Matius, dan Lukas. Nah, itu bisa dikatakan sumbernya dari Injil Markus ya. Kemudian saya akan masuk ke dalam siapakah penulis dari Injil Markus. Nah, Ibu Bapak, penulis Injil Markus itu Yohanes Markus namanya. Ya, Yohanes Markus. Yohanes Markus bukanlah bilangan 12 rasul. Nah, jadi ada 4 Injil, 2 Injil ditulis oleh 2 rasul Yesus, sedangkan 2 Injil yang lainnya bukan ditulis oleh 12 rasul. Yang ditulis oleh 2 rasul Yesus adalah Matius dan Yohanes. Sedangkan 2 lainnya yang ditulis bukan dari rasul Yesus, yaitu Markus dan Lukas. Ya, rasul di sini 12 rasul itu ya Ibu Bapak ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, nama Yohanes Markus muncul beberapa kali dalam Kisah Para Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12. Satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan. Silakan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus.
Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Baik, terima kasih Ibu, sangat baik. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, inilah Yohanes Markus, penulis Injil Markus. Ya. Kemudian kita buka ayat 25-nya. Kisah Rasul bab 12 ayat 25. Silakan. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Nah, ini orang yang sama. Terima kasih, Ibu. Ya, Yohanes, Markus. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tanya siapakah penulis Injil Markus, jawabannya ini, Yohanes Markus. Lalu ada 2 tambahan ayat lagi, yaitu Kisah Rasul 13 ayat 5. Dicatat saja, nanti silakan baca setelah SOG selesai. Karena materi kita cukup padat malam hari ini. Ya, silakan catat Kisah Rasul bab 13 ayat 5, itu juga mengenai Yohanes Markus. Lalu Kisah Rasul 15 ayat 37. Kisah Rasul 15 ayat 37. Ya. Oke. Nah, Yohanes Markus adalah seorang Yahudi Kristiani. Nah, seorang Yahudi Kristiani. Ia merupakan keponakan Barnabas. N-nya jangan hilang. Kalau N-nya hilang jadinya Barabas. Itu 2 orang yang beda dengan karakter yang berbeda. Ya, Barnabas itu adalah paman dari Yohanes Markus dan yang membawa Saulus dan mengajaknya ke Antioquia. Nah, ya. Sehingga bisa dikatakan Barnabas ini merupakan mentor dari Saulus atau yang percaya akan kemampuan Saulus itu Barnabas. Nah, kita baca Kolose 4 ayat 10. Kolose 4 ayat 10. Kalau kita kapan ke Turki, ziarah itu masih banyak peninggalan-peninggalan dari Paulus dan Barnabas. Ya, karena mereka banyak berkarya di Asia Kecil, sekarang adalah Turki. Ya, silakan baca satu orang volunteer Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Oke, terima kasih. Jadi ini ucapan atau pesan Rasul Paulus kepada siapa namanya? Aristarkus. Nah, temanku sepenjara, ya, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Nah, jadi Yohanes Markus ini merupakan keponakan dari Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Nah, ini sejarah yang sangat penting Ibu Bapak. Kadang kita bingung, siapa ini Markus, siapa ini Barnabas gitu kan. Nah, malam hari ini kita belajar ya. Oke, berikutnya. Yohanes Markus ini bergabung dalam kelompok Paulus dan Barnabas waktu mereka mengunjungi Yerusalem. Jadi Yohanes Markus itu ikut dalam kelompok Barnabas dan Paulus saat mereka mengunjungi Yerusalem untuk menyampaikan bantuan. Coba baca Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Tadi ya, yang sudah dibaca oleh Ibu Felicia, ya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi
Yohanes Markus ini merupakan kelompok dari Paulus dan Barnabas. Ya. Nah, Yohanes Markus menyertai Barnabas dan Paulus dalam perjalanan Paulus di misi yang pertama. Ya, jadi Rasul Paulus itu dalam Kisah Para Rasul ada 3 perjalanan misi. Ya, saya pernah menyampaikan ini sudah cukup lama ya, Bu Linda ya, mengenai 3 perjalanan misi Rasul Paulus. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Terakhir itu Paulus ditangkap di Yerusalem. Kemudian karena dia warga negara Romawi, dia dipulangkan ke Roma dan dieksekusi di sana. Nah, filmnya di Apostol di Netflix itu masih ada. Ya, silakan ditonton bagi yang belum nonton daripada nonton Squid Game. Ya, lebih baik kita nonton film Rasul Paulus ya. Nggak apa-apa nonton Squid Game, bukannya nggak boleh. Tetapi kalau belum nonton Rasul Paulus, ya tonton dulu deh. Itu karena bagi saya sangat mewakili. Kita ada gambaran ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam ceritanya karena kita sudah belajar. Ya, nah kemudian yang berikutnya, tetapi kembali ke Yerusalem ketika mereka masuk ke Asia, yakni di Parga yang terletak di Pamfilia. Jadi sebenarnya pada saat perjalanan misi itu, Yohanes Markus itu kembali ke Yerusalem ketika mereka masuk ke Asia. Ya, kenapa? Nanti kita akan baca. Ya, kita sekarang lihat Kisah Para Rasul bab 13 ayat 5. Ya, saya akan ceritakan bagaimana akhirnya Yohanes Markus ini merupakan pemicu utama pertengkaran Barnabas dan Paulus. Ya, silakan. Kisah Rasul 13 ayat 5. Kisah Rasul 13 ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberikan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oke, terima kasih Pak. Nah, Yohanes di sini bukan Rasul Yohanes ya Ibu Bapak ya. Tolong jangan salah. Ya, konteksnya di sini Yohanes adalah Yohanes Markus. Ya, jangan bingung ya. Kok tiba-tiba muncul nama Yohanes? Ya, karena nggak baca ayat-ayat sebelumnya. Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes Markus. Ya, jadi dikatakan setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi bisa dikatakan Yohanes Markus itu fungsinya membantu Barnabas dan Paulus. Nah, ya. Oke, lihat nih, pembantu aja bisa nulis Injil. Ya, pembantu loh. Yang bilang kan bukan saya ya, barusan kita baca bareng-bareng, pembantu loh. Jadi kalau kita pelayanan jangan merasa rendah diri, ya. Kalau misalkan kita cuma angkat-angkat atau penerima tamu, ya, atau admin di Zoom sebagai host, gitu kan. Karena seorang pembantu aja bisa menulis Injil. Ini luar biasa nih Tuhan pakai, ya, seorang Yohanes Markus. Kemudian ayat 13. Inilah pemicu utama seperti yang tadi saya sampaikan. Waktu tiba di Asia, si Yohanes Markus ini justru kembali ke Yerusalem. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya memanggil Pafos, Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia.
Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, jadi disinilah awal pertengkaran Barnabas dan Paulus. Ya, kenapa? Karena kan karena kan Barnabas itu adalah paman dari Yohanes Markus, ya. Sehingga si Paulus itu nggak suka karena Yohanes Markus itu nggak setia menemani mereka sampai ke Perga di Pamfilia. Ya. Jadi bagi Paulus, Yohanes Markus ini nggak setia kawan, nggak solider. Nah, tentu Barnabas sebagai pamannya nggak mungkin nggak bela keponakannya. Ya, nanti saya akan ceritakan bagaimana karena masalah ini Barnabas dan Paulus akhirnya bertengkar dan pisah jalan. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Bentar. Nah, ini perjalanan misi yang pertama. Sekarang dalam perjalanan misi yang kedua, Barnabas ingin mengajak Yohanes Markus. Jadi pada saat yang pertama, waktu masuk ke Perga, Yohanes Markus nggak mau ikut. Dan akhirnya Yohanes Markus pulang ke Yerusalem. Ingat, dia seorang Yahudi Kristiani. Ya, nah Paulus nggak terima karena merasa Yohanes Markus ini nggak setia kawan. Nah akhirnya Paulus dan Barnabas melanjutkan misi yang pertama. Kemudian melanjutkan misi yang berikutnya, yang kedua, Barnabas itu ingin mengajak Yohanes Markus lagi. Nah, tetapi Paulus menolaknya. Penolakan ini menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga Paulus dan Barnabas berpisah. Nah, sekarang coba kita baca Kisah Para Rasul bab 15 ayat 37 sampai dengan 41. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai dengan 41. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, jadi kalau ada yang bilang orang kudus adalah orang yang tidak berdosa, lihat Paulus. Ternyata dia masih menyimpan kesalahan Yohanes Markus. Ya, lihat prosesnya nih. Ya, bagaimana ternyata Paulus itu masih sakit hati ternyata. Ya, bagaimana caranya Yohanes Markus meninggalkan mereka di Perga, Pamfilia, itu masih terngiang di benaknya. Maka pada saat Barnabas, pamannya Yohanes Markus, mau mengajak Yohanes Markus lagi di perjalanan misi yang kedua, Paulus dengan tegas menolaknya. Barusan kita baca kan, tetapi Paulus dengan tegas berkata, ayat 38, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi Ibu Bapak, apa kesimpulannya? Dalam pelayanan itu perselisihan sangat wajar. Nah, ya, pertengkaran, percekcokan itu sangat wajar. Lihat Barnabas. Ya, coba kita baca. Siapakah Barnabas itu? Kisah Para Rasul bab 11 ayat yang ke-24. Saya ingin Ibu Bapak melihat tokoh Barnabas ini, bagaimana karakternya.
Silakan. Kisah Rasul 11 ayat 24, Kak Keke. Silakan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak Hadi. Karena Barnabas orang Baik. Orang baik. Orang baik aja bisa cekcok nggak? Bisa. Lalu yang kedua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Bisa berselisih paham nggak? Bisa. Lalu yang terakhir penuh dengan iman. Nah, ini karakter luar biasa dari seorang Barnabas, tetapi ternyata cekcok juga ya sama Paulus. Padahal Barnabas orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Jadi Ibu Bapak, kalau misalkan kita berselisih pendapat dengan teman pelayanan, it's okay, nggak apa-apa ya. Jangan dikit-dikit kita akhirnya memutuskan lebih baik aku nggak usah pelayanan deh. Nah itu rasanya kurang greget deh, ya. Atau kita ngerasani dari belakang gitu kan. Kalau orang Jawa bilang kan ngerasani. Bahasa Indonesianya itu ngomongin dari belakang ya, itu rasanya juga kurang pas. Kenapa? Coba kita buka sekarang 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19. 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19. Silakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi 1 Korintus 11. Oh iya. Apa? Silakan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak, aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, loh. Sebab di antara kamu apa Ibu Bapak? Apa? Harus ada perpecahan. Biar ketahuan siapa yang tahan uji. Jadi jangan bilang dikit-dikit perpecahan dari iblis, terlalu prematur. Nah, ya. Kita harus discernment dulu, ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana memang Tuhan tidak pernah menghendaki perpecahan. Tapi di balik perpecahan itu, tentu Tuhan akan berkarya untuk mendatangkan kebaikan dan akhirnya mengetahui siapakah yang tahan uji. Ya, jelas ya Bu Bapak ya. Jadi kita bisa belajar secara lebih general lagi melihat keadaan umat kita, keadaan tim persekutuan doa kita. Kalau misalkan ada pertengkaran, ada percekcokan, yaitu hal yang biasa. Ya, karena memang setiap dari kita punya cara pandang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda. Jadi kalau misalkan beda pendapat itu hal yang wajar. Ya, itu pesan yang mau disampaikan dalam peristiwa Yohanes Markus, Barnabas, dan Paulus. Saya lanjutkan ya. Kemudian coba kita lihat balik lagi ke Kisah Para Rasul bab 15 tadi. Akhirnya yang terjadi saat itu setelah Paulus menolak tegas rencana Barnabas untuk mengajak keponakannya yaitu Yohanes Markus, mereka cekcok dikatakan di ayat 39.
Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Yang tajam loh Ibu Bapak. Ini berarti udah benar-benar ya apa ya? Iya, udah benar-benar parah lah karena dikatakan perselisihan yang tajam. Ini mungkin udah perang argumen, perang pendapat, mungkin urat tenggorokan atau urat leher mereka berdua tuh Paulus dan Barnabas sudah pada keluar kali ya. Jadi akhirnya mereka berpisah. Dikatakan sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Nah, pertanyaannya kenapa ke Siprus? Karena Siprus merupakan asal dari Barnabas. Ya, jadi kalau Paulus itu dari Tarsus, Barnabas dari Siprus. Nah, dari sinilah tokoh Barnabas seakan-akan itu hilang. Nah, ya. Dan yang mulai populer adalah tokoh Paulus. Maka jarang ada nama baptis Santo Barnabas. Tapi kalau Santo Paulus banyak, ya kan? Karena memang tokoh Paulus ini yang paling mendominasi surat-suratnya di Perjanjian Baru. Kalau Barnabas kan tidak. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada Barnabas, rasanya kita nggak akan mengenal Paulus. Ya, ini yang penting. Jadi memang tokoh-tokoh yang hebat itu biasanya berada di balik layar. Ya, bukan berarti tokoh-tokoh yang di depan layar itu nggak hebat, enggak. Konon katanya kalau lihat pria yang hebat, itu berarti istrinya lebih hebat. Kan ada pepatah seperti itu ya. Di balik pria yang hebat, ada istri yang lebih hebat. Dan susah dibilangin. Ya. Lanjut ya, jadi jelas ya Ibu Bapak ya, bagaimana akhirnya Yohanes Markus dibawa pulang ke Siprus oleh Barnabas. Nah, di sini kita melihat kebesaran jiwa seorang Barnabas. Barnabas tidak mengungkit-ungkit, kalau misalkan Barnabas kesel, marah, diungkit-ungkitlah perannya dia, bahwa Paulus, lu kalau nggak ada gua, lu nggak seperti sekarang. Iya kan? Karena waktu itu Paulus di mana-mana ditolak. Cuman Barnabas yang ngajak dia ke Antiokhia. Nah, tapi Barnabas mengalah. Ya udah, aku pulang aja ke Siprus. Kamu lanjutkan perjalananmu. Aku yang pulang. Nah, jadi kita melihat pesan berikutnya dalam peristiwa perselisihan ini, bagaimana Barnabas begitu rendah hati dan berjiwa besar. Ya, dia merasa bahwa Saulus itu lebih berpotensi dibandingkan dirinya. Ya, sehingga tongkat kepemimpinan dari Barnabas bergeser ke Paulus. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu yang berikutnya, pada waktu selanjutnya Markus berdamai dengan Paulus. Nah, akhirnya nanti kita akan melihat, tadi di Kolose 4 ayat 10 kan kita sudah baca kan. Nah, ada lagi di Filemon 2 ayat 4 ya, bahwa Yohanes Markus menemani Paulus di penjara kota Roma dan bertindak sebagai utusannya ke Asia Kecil. Nah, dipercaya di kota Roma inilah Yohanes Markus menulis Injilnya. Ya. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Cukup jelas ya. Saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan di 30 menit terakhir. Nah, rupanya Yohanes Markus itu punya hubungan istimewa dengan Rasul Petrus, Ibu Bapak. Ya, Yohanes Markus punya hubungan istimewa dengan Rasul Petrus. Ketika Petrus dipenjara oleh Herodes,
jemaat berkumpul di rumah Maria, ibu dari Yohanes Markus. Jadi pada saat Petrus dipenjara oleh Herodes, jemaat Kristen itu berkumpul di rumah Maria, ibu dari Yohanes Markus. Ingat, nama Maria itu bukan hanya punya Bunda Maria. Ya, nama Maria, nama Yesus zaman dulu itu banyak. Ya, makanya Yesus dari Nazaret gitu kan, untuk memperjelas ya. Makanya kalau ada satu Romo yang iseng ke saya waktu itu, kalau kita pengusiran itu harus jelas, Vindes, dalam nama Yesus keluar. Yesus dari mana? Ya, banyak nama Yesus gitu kan. Nah, ini cuma joke aja ya. Tapi saya pikir-pikir maksudnya adalah ya dalam hal ini kita harus benar-benar mengimani Yesus sebagai Kristus atau Sang Mesias ya. Oke. Selanjutnya, nah di rumah Yohanes Markus ini, rumah ibunya ya, di rumah Maria, ibu dari Yohanes Markus di Yerusalem ya, rumahnya. Mereka berkumpul untuk mendoakan Petrus. Karena kan Rasul Petrus sedang dipenjara. Nah, coba buka, nggak usah baca lah ya, karena waktu kita terbatas, catat aja. Kisah ini dapat kita baca di Kisah Para Rasul bab 12, ayat 4 sampai dengan 19. Silakan dicatat, nanti dibaca. Bagaimana mereka berkumpul di rumah Maria, ibu Yohanes Markus, untuk mendoakan Petrus. Saat itu Petrus sedang berada di penjara karena Herodes. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 4 sampai dengan 19. Nah, segera setelah dibebaskan dari penjara, Petrus pergi ke rumah itu, ke rumah Maria. Yaitu Kisah Rasul 12 ayat 12. Jadi setelah keluar dari penjara, yang dilakukan oleh Petrus langsung ke rumah Maria. Nah, menurut tradisi, Petrus itu mewartakan Injil di kota Roma dan membentuk jemaat di kota itu. Jadi satu-satunya jemaat yang dituju oleh Paulus dalam suratnya, dan jemaat itu yang tidak didirikan oleh Paulus hanya jemaat Roma. Sedangkan Korintus, Filipi, Kolose, Galatia, itu semua yang mendirikan adalah Paulus. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma di sini yang mendirikan menurut tradisi adalah Rasul Petrus. Ya, jadi satu-satunya surat kepada jemaat ya yang bukan hasil dari Rasul Paulus adalah Roma. Tetapi justru di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma inilah teologi Paulus itu paling dominan. Nah, ya, contoh coba kita baca Roma 5. Ini udah agak melebar tapi nggak apa-apa. Ya. Untuk pengetahuan aja, coba kita baca Roma 5. Ayat yang ke-12 dan 13. Silakan satu orang tolong bacakan. 5, 12, 13 ya Kak Vindes ya? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, ini salah satu dasar dari pengajaran gereja. Apakah itu? Apa, Bu Ana? Dosa asal. Ya, dosa asal. Nah,
Kita akan banyak menemukan teologi-teologi Rasul Paulus di surat Roma. Ya, sangat mendominasi. Nanti kalau kita baca sampai selesai itu menarik sekali. Misalkan ya, ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka dikatakan Yesus adalah Sang Mesias. Kita bisa baca nih surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jelas ya Bu Bapak ya, ini hanya sebagai tambahan aja. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai Petrus ke rumah ibu dari Yohanes Markus, yaitu Maria. Kisah Rasul 12 ayat 12. Nah, kemudian setelah Petrus ke Roma dan memberitakan Injil di sana, Markus memegang peranan penting. Kenapa? Karena Markus merupakan juru bahasa atau juru bicara dan sekretaris dari Petrus. Yohanes Markus maksudnya. Yohanes Markus itu merupakan juru bicara atau juru bahasa dan sekretaris dari Petrus. Nah, bisa dikatakan juga Markus itu merupakan anak rohani dari Rasul Petrus. Nah, anak rohani dari Rasul Petrus. Jadi lihat Ibu Bapak bagaimana perjalanan Injil ditulis, ya, bahwa Yohanes Markus menulis Injilnya itu karena Petrusnya. Ya, karena Petrusnya. Ya, maka sangat otentik. Karena Yohanes Markus itu selalu berada bersama-sama dengan Petrus saat Petrus menginjili kota Roma. Jadi Yohanes Markus itu tahu banget apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena langsung mendengar dari saksinya, dari murid yang paling dekat, yaitu Petrus. Yang kalau Yesus kemana-mana selalu ngajak Petrus, Yohanes, dan siapa satu lagi? Ya, Yakobus. Nanti kalau muncul Injil yang lain, kenapa gereja tidak masukkan? Yaitu karena bukti kebenarannya tidak otentik. Misalkan kayak Injil Barnabas, Injil Maria Magdalena, Injil Petrus, itu Injil-Injil apokrif yang kebenarnya diragukan. Karena sudah jauh setelah kehidupan para rasul. Gitu. Ya, maka kalau misalkan kita baca, dijualkan di Gramedia, Injil-Injil apokrif. Ya, itu kita baca hanya sebagai bukan sebagai sumber iman. Ya, tapi sebagai setidaknya ya kita tahu ternyata Injil Barnabas itu isinya seperti ini. Ya, dikatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Ya udah, biarkan aja ya. Hanya sebatas tahu gitu kan. Tapi nggak mungkin mengguncangkan iman. Ya, karena apa? Karena kita tahu bahwa saat itu banyak sekali antikristus. Nah, ya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Ya, abad-abad awal itu gereja perdana sangat banyak antikristus. Ya, jadi kita bisa belajar akan hal ini. Jangan langsung goyah imannya. Ya, ingat kita belajar dari kitab suci yang sudah dikanonkan oleh Bapak Gereja, Paus Damasus yang pertama, tahun 382 Masehi. Jadi Alkitab kita usianya sudah sekitar 1.700 tahun, ya, nggak pernah berubah, ya, isi dan susunannya, ya, jadi 1.700 tahun, ya. Jadi kita
pegang Alkitab ini sebagai salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sumber iman. Ya, ada tradisi gereja dan juga magisterium. Ya, magisterium itu seperti hasil dari konsili, ya, kemudian dokumen-dokumen gereja. Ya, ada magisterium biasa, ada magisterium luar biasa. Ya, nanti one day kalau ada kesempatan kita akan bahas itu, tapi nggak sekarang. Lanjut ya. Kemudian setelah Petrus dibunuh sebagai martir, saat itu zaman pemerintahan Kaisar Nero, nah, Markus menulis Injilnya menurut apa yang telah ia dengar dari Petrus. Itu sekitar tahun 60 sampai 70. Ya, kenapa? Karena Petrus itu meninggal sekitar tahun 65. Nah, range antara 60 sampai 70 tahun ini, range antara tahun ke-60 sampai dengan tahun ke-70 inilah dipercaya Yohanes Markus menulis Injilnya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak, cukup jelas? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang masuk ke poin selanjutnya, yaitu jemaat yang dituju. Masih ingat nggak kalau Matius itu jemaat yang dituju siapa? Jangan-jangan udah lupa. Matius jemaat yang dituju siapa? Orang Yahudi Kristen. Ya. Nah, kalau Markus beda. Ya, jemaat yang dituju oleh Markus adalah jemaat Kristiani di kota Roma. Ya, jemaat Kristiani di kota Roma. Itu jemaat yang dituju. Jadi Ibu Bapak kalau kita tahu konteks jemaat yang dituju, maka kita bisa tahu isi dari perikop-perikopnya itu secara konteks. Ya, karena jemaat yang dituju oleh Markus adalah orang-orang Kristiani yang ada di kota Roma. Sehingga kalau kita tidak menemukan silsilah Yesus Kristus di Injil Markus, ya kita harus memaklumi. Karena orang-orang di Roma merasa tidak terlalu penting asal-usul Yesus menurut adat istiadat atau nenek moyang orang-orang Yahudi. Nah, ya. Tapi di Injil Matius itu sangat dijelaskan dengan detail. Kenapa? Karena jemaat Injil Matius adalah orang-orang Kristen Yahudi. Ya, jadi ini bisa kita jadikan pijakan awal sehingga kita bisa tahu, oh wajar kalau tidak ada, oh sangat wajar kalau ada. Ya. Kemudian tidak aneh bahwa Markus menulis Injilnya dalam bahasa Yunani dan bukan dalam bahasa Roma, yakni bahasa Latin. Jadi Injil Markus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun untuk jemaat di kota Roma yang mereka gunakan pada umumnya adalah harusnya bahasa Latin. Tapi ternyata zaman itu penduduknya lebih banyak menggunakan bahasa Yunani daripada bahasa Latin. Misalkan kayak Ibu Bapak di Jawa lebih banyak menggunakan bahasa Jawa dibandingkan bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi penduduk Roma itu meskipun bahasanya bahasa Latin, tapi dalam percakapan mereka sehari-hari banyak menggunakan bahasa Yunani. Ya. Nah, karena ditulis untuk orang-orang Roma, wajar kalau Markus memang merasa perlu untuk menjelaskan seperlunya tentang adat istiadat Yahudi. Ya, sebagai perkenalan aja. Nggak perlu detail seperti Matius. Ya, jadi agar mereka tahu kenapa kok Yesus tidak boleh membuat mukjizat pada hari Sabat.
Nah, Markus menjelaskan karena hari Sabat tidak boleh melakukan apapun. Ya. Jadi Yohanes Markus menjelaskan itu sebagai informasi adat istiadat Yahudi. Jelas ya Bu Bapak ya? Nah, karena pembaca di kota Roma tidak tahu tentang adat istiadat Yahudi, maka Yohanes Markus perlu menjelaskan seperlunya. Sekarang kita buka Markus 7 ayat 3 sampai dengan 5. Yuk, Markus 7 ayat 3 sampai dengan 5. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ini saya kasih salah satu contoh ya. Silakan. Markus 7 ayat 3 sampai dengan 5. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Kak Mei. Ya, maka barusan kita bacakan Yohanes Markus harus memberikan penjelasan tentang kebiasaan orang Farisi dan orang Yahudi, ya, yang pada umumnya mengenai membasuh tangan sebelum makan. Jadi karena jemaat yang dituju adalah orang Roma. Ya, memang ada orang-orang Yahudi di sana, tetapi sebagian besar adalah orang Roma. Nah, Markus juga perlu memberikan terjemahan dari kata-kata bahasa Aram yang dipergunakannya. Misalkan coba kita buka Markus 5 ayat 41. Silakan. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Oke, kayaknya suaranya overlapping. Terima kasih Bu Felicia dan Bu Evi. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya apa? Tali takum itu bahasa Aram, Ibu Bapak. Ya, tali takum itu bahasa Aram. Nah, Yohanes Markus rasanya menurut dia perlu diterjemahkan artinya. Maka dikatakan yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, itu konteksnya Ibu Bapak. Ya, kalau orang Yahudi kan bahasa sehari-harinya bahasa Aram kan, jadi nggak perlu diterjemahkan. Tetapi karena jemaat yang dituju adalah orang Roma, perlu diterjemahkan. Yesus bilang talitakum, artinya bangunlah misalkan. Semoga tambah jelas ya. Oke. Nah, ini kelanjutannya. Mulanya jemaat Kristiani dapat hidup dengan tenang sekalipun mereka hanya kelompok minoritas di tengah warga Romawi yang mendewakan kaisar kota Roma dan kekaisaran Romawi. Ya, mereka menyembah kaisar dan patung-patungnya, sedangkan jemaat Kristiani tidak dapat melakukan hal itu. Mereka menolak menyembah kaisar karena bertentangan dengan iman Kristiani.
Nah, situasinya berubah ketika Kaisar Nero melancarkan pengejaran dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristiani pada tahun 64 Masehi. Kita tahu orang-orang Kristen itu dituduh membakar kota Roma. Padahal pelaku utamanya Kaisar Nero sendiri. Sehingga mengadu domba dan banyak orang-orang Kristen akhirnya wafat menjadi martir. Ya kan? Nah, kemudian penganiayaan itu benar-benar sangat berdarah dan mengakibatkan banyak jemaat mati sebagai martir, termasuk diantaranya Rasul Petrus. Kita tahu Petrus wafatnya disalib terbalik. Nah, kalau orang-orang yang tidak suka dengan gereja Katolik, ya makanya penerus Petrus itu Paus dicap antikristus karena salibnya terbalik. Itu orang-orang yang nggak belajar sejarah. Ya, maka kalau kita belajar ya sudahlah, kita doakan mereka saja. Kemudian yang berikutnya, para pengikut Kristus menghadapi banyak penderitaan, ya, dan penganiayaan justru karena iman mereka akan Kristus. Bisa jadi dalam jemaat muncul orang-orang yang kecewa pada Yesus karena dia tidak seperti yang mereka gambarkan. Wajar ya, saat ini juga banyak orang yang kecewa dengan Yesus kan. Katanya Tuhan menyertai kita. Waktu pandemi, enggak tuh. Usahaku tetap aja tutup. Aku di PHK, aku dirumahkan, gajiku dipotong. Mana katanya Tuhan menyertai. Mulai ragu akan imannya. Itu sangat wajar. Ya. Oke. Iman mereka pada Yesus ternyata tidak membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, melainkan justru penderitaan. Nah, ini persis seperti sharing teman saya. Dulu dia sebelum tobat, pegang jimat, pegang pesugihan. Usahanya berhasil, kaya raya. Tetapi pada saat bertobat, jimatnya dibuang, ya. Kemudian pesugihannya juga nggak pakai lagi. Akhirnya yang terjadi usahanya ngedrop, bahkan bangkrut. Dia marah sama Tuhan. Wah ya, kok semenjak aku ikut kamu, aku bertobat, katanya engkau selalu menyertai. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Aku sudah tobat, sudah cari kerajaan Allah, kok malah dikurangi, bukan ditambahkan. Nah, akhirnya mulai goyah imannya. Padahal konteks Matius 6 ayat 33 itu harus dilihat satu perikop. Ya, jangan hanya satu ayat kita baca, kita ambil lalu lepas dari konteksnya. Ya, maka kalau kita baca satu perikop, kita akan tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Nah, apa yang akan ditambahkan? Ada di ayat 34 dan selanjutnya. Silakan nanti dibaca. Ya, itu. Jadi bukan hanya berbicara mengenai harta benda. Ya, ingat kisah mengenai Lazarus yang miskin. Ya, dia miskin tapi dia layak. Ya, pada saat meninggal berada di pangkuan Abraham. Kemudian yang berikutnya, Markus berhadapan dengan jemaat yang hanya menganggap dan mau menerima Yesus yang mulia dan jaya. Ini tolong diingat Ibu Bapak, ini latar belakang jemaat ya. Jadi Markus itu berhadapan dengan jemaat yang hanya menganggap dan hanya mau menerima Yesus yang mulia dan yang jaya. Ibaratnya kalau sekarang beriman karena mendapatkan berkat dari Tuhan. Berani bersaksi karena doanya dikabulkan. Nah, ya. Berani bersaksi karena usahanya berhasil. Devosi kepada Bunda Maria
dan hati kudus Yesus. Wah, novena 3 kali Salam Maria, doanya berhasil dan akhirnya sukses. Itu seakan-akan Tuhannya jembatan, kesuksesannya tujuan. Ya, hati-hati ini kesaksian model begini, ya. Wah, Tuhan mencukupkan saya, usaha saya berhasil. Nah, tujuannya berarti usaha berhasil. Ya. Tapi Tuhan dijadikan tunggangannya. Nah, ini rasanya kurang tepat. Ya, maka kita harus berani bersaksi dengan cara yang berbeda. Seperti teman saya dalam keadaan yang menderita, dia berani bersaksi. Beberapa teman SOG juga tuh waktu saya baca, wah ini luar biasa memberkati. Nah itu bagi saya luar biasa ya, berani menceritakan kerapuhannya. Ya, bukan hanya menceritakan kesuksesannya. Ya, teologi kemakmuran ya bisa dikatakan seperti itu, tetapi bisa lebih dalam lagi kalau kita bahas mengenai prosperity theology, ya. Itu ada lagi pembahasannya. Tapi memang dasarnya seperti itu, Kak Mei, cara berpikirnya. Ikut Tuhan itu pasti sukses, ikut Tuhan itu pasti berhasil. Dalam doa kan Tuhan akan jadikan kepala bukan ekor. Nah, ngutip firman sana sini. Ya kan? Nah, itu hati-hati ya, karena mungkin kita kebanyakan jajan ya kita bawa dalam doa kita. Nah, itu sebaiknya kita mulai kurangi. Ya, kita ingin belajar apa kata gereja. Ya, kita tunduk taat. Lanjut ya Ibu Bapak ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah akibatnya mereka hanya mau percaya dan menerima Yesus yang suka membuat mukjizat. Makanya kenapa KRK selalu rame dibandingkan doa lingkungan. Karena yang dicari mukjizat, kesembuhan, prosesnya nggak mau. Padahal proses kesembuhan itu dimulai dari keluarga, lingkungan, wilayah, dan paroki. Itu proses yang harus dilalui. Setia dalam perkara kecil. Tapi kan sedikit dari kita yang mau berproses dari kecil. Maunya selalu yang besar. Nah ini yang repot. Iman yang seperti ini gampang hancur. Karena tidak ada fondasi yang kuat. Nah, ya. Oke. Tapi di sini nggak ada lah. Amin ya. Kita semua di sini setia di SOG ya. Belajar bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya, gambaran tentang Yesus sama sekali tidak lengkap, bahkan keliru. Lebih tepat nih Ibu Bapak, dikatakan bahwa mereka menciptakan Yesus sendiri. Ya, jadi bahasanya lebih tepat, bukan Yesus yang sesungguhnya, melainkan mereka menciptakan konsep Yesus menurut pandangan mereka. Nah, ini yang bahaya. Nah, inilah letak magisterium gereja. Bahwa kita memandang Yesus tidak menurut pandangan subjektif kita. Tetapi iman rasuli, iman apostolik yang diturunkan dari para rasul kepada paus dan para uskupnya. Nah, itulah kebenaran yang hakiki. Bukan subjektif kita. Ya. Sebagai pengalaman pribadi, wahyu pribadi nggak apa-apa. Saya pernah bilang kan, ada yang bilang Nabi ke-26. Ya silahkan, gitu kan. Itu wahyu pribadinya. Tapi kalau dijadikan bahan pengajaran, nah itu yang nggak boleh. Misalkan saya bilang Nabi ke-28, ya terserah saya. Nanti paling saya dicap gila. Ya kan? Tapi kan saya nggak boleh membawakan itu dalam materi pengajaran. Itu salah. Ibu Bapak misalkan punya pengalaman pribadi dibawa ke purgatorium. Ya silakan.
Tapi jangan sampai itu kalau ibu pewartaan, ibu masukkan itu ke dalam sebuah sharing. Bisa ditegur sama Romo. Ya, kalau misalkan konteksnya sama teman ngobrol ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, punya pengalaman berjumpa dengan Yesus, Yesus menampakkan diri misalkan. Ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ke pewartaan secara umum. Ya, kita nggak akan sanggup kok melihat Yesus secara langsung kalau nggak diberikan rahmat khusus. Ya, memandangnya aja kita nggak layak gitu loh. Ya, itu menurut kitab suci. Kecuali kalau diberikan rahmat khusus seperti Santa siapa? Kok saya lupa? Maria Faustina. Kerahiman ilahi. Karena Yesus ingin memberikan pesan kepada dunia untuk menghormati kerahimannya agar manusia dapat diselamatkan. Jadi ada pesan khusus. Nggak tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada kita. Vindes, kamu lagi ngapain? Nggak mungkin. Itu rasanya kurang kerjaan kali Yesus. Ya, oke, berikutnya. Nah, pemahaman ini, Ibu Bapak, pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang jaya, Tuhan yang mulia. Mereka hanya ingin percaya Yesus adalah yang membuat mukjizat, membuat kesembuhan. Itu barangkali kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungan Yunani. Kepercayaan mereka sebelum mengenal Kristus. Ya, jadi mereka dipengaruhi dengan cara berpikir agama mereka sebelumnya atau kepercayaan mereka sebelumnya, yaitu budaya Yunani, ya, menyembah dewa-dewi. Itu sangat kuat. Maka nggak heran mereka melakukan persembahan agar mereka diberkati, mendapatkan pahala. Yaitu zaman dulu, waktu mereka sebelum beriman kepada Yesus. Ya, maka kita berbuat baik bukan karena kita ingin mendapatkan pahala. Ya, kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan. Ya, pepatah Latin mengatakan nemo dat quod non habet. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Jadi kalau kita punya kasih Tuhan, maka yang kita berikan adalah kasih. Jadi kalau kita memberikan berharap diberikan lagi, nah rasanya itu akan capek. Ya. Jadi kita memberi karena kita sudah mendapatkan. Maka kita nggak akan pernah capek. Karena kita sudah mendapatkan itu dan tidak berharap apa-apa. Karena kita sudah mendapatkan. Beda kalau kita memberi karena mau mendapatkan pahala. Pahala nggak dapat, ngapain nyumbang? Ya, omset nggak naik-naik, katanya kalau nyumbang dapat pahala, dapat berkat lebih. Maka kalau doa Tuhan, kau limpahkan berkat lebih pada tangan-tangan yang memberikan persembahan. Pengen saya jitak rasanya doa seperti itu. Ya kan? Kasihan orang yang saat itu mungkin lagi lupa bawa dompet atau lupa bawa uang yang sebenarnya mau kasih tapi nggak didoakan seperti itu. Ya. Dan semoga tangan-tangan yang belum dapat memberi besok pede datang bawa dompet memberi gitu kan. Itu kan repot doa seperti itu. Maka ya kita harus tahu lah ya bahwa ada hal-hal yang memang kita harus hati-hati dalam penyampaian, terlebih dalam doa. Ya, karena pada saat kita memberi, kita ya berharap boleh aja ya diberkati lebih. Tapi jangan sampai dirumuskan dalam bentuk doa. Nah, itu yang sebenarnya takutnya disposisi batinnya berbeda, sikap batinnya berbeda. Ini Bu Linda, terus siapa lagi Bu Eni yang sudah belajar SBS pasti tahu nih disposisi batin atau sikap batin. Jadi sikap batin itu penting. Ya, karena Tuhan melihat sikap batin kita. Ya, nah takutnya kalau kita berdoa seperti itu, sikap batinnya nggak tepat, ya, disposisi batinnya nggak tepat. Maka sebaiknya kita doa yang wajar-wajar saja. Tuhan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Berkat-Mu turun dan melimpah atas hidup mereka, kesehatan, kemudian pekerjaan, pelayanan dan sebagainya. Sudah.
Gitu aja ya, jangan tambahkan lebih lagi, lebih heran, lebih dahsyat. Haleluya. Oke, sekarang bagian terakhir ya, gambaran tentang Yesus. Kalau di Matius kita ingat Matius menggambarkan Yesus sebagai anak siapa? Anak manusia. Manusia dan Mesias. Ya, itu gambaran Injil Matius tentang Yesus. Nah, kalau Injil Markus berbeda. Markus dalam Injilnya menggambarkan Yesus yang pertama sebagai anak Allah yang tersalib. Ya, anak Allah yang tersalib. Kenapa? Yesus anak Allah bukan pembuat mujizat semata, karena yang utama baginya adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi gambaran Yesus menurut Injil Markus bukanlah sosok yang hanya membuat mujizat. Tapi yang paling utama menurut Markus adalah melakukan kehendak Bapa. Maka bagian besar 1/5 Injil Markus, berarti sekitar 20%, itu menceritakan kisah sengsara dan wafat Yesus. Jadi 20% Injil Markus itu isinya mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. 1/5-nya. Ya. Markus menekankan Yesus disalib. Jadi penekanan Injil Markus itu ada pada kematian Yesus disalib. Nah, itulah puncak hidup Yesus di dunia menurut Injil Markus. Jadi menurut Injil Markus, puncak hidup Yesus di dunia adalah pada saat Yesus wafat di atas kayu salib. Itu puncak hidupnya. Maka Markus melihat Yesus adalah anak Allah yang tersalib. Nah, penuh dengan penderitaan, tetapi akhirnya dapat bangkit dengan penuh kemuliaan. Itu gambaran yang pertama, anak Allah yang tersalib. Lalu yang kedua, gambaran Yesus menurut Injil Markus adalah mengikuti Kristus yang tersalib. Nah, tadi kalau yang pertama gambarannya adalah anak Allah yang tersalib. Kalau yang kedua adalah mengikuti Kristus yang tersalib. Coba kita baca Markus 8 ayat 34 dan 35. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Oke, terima kasih Pak Hadi. Jelas Ibu Bapak ya. Jadi penekanan yang kedua bahwa gambaran Yesus itu adalah gambaran yang harus kita ikuti, yaitu Kristus yang tersalib, bukan Kristus yang jaya. Ya, maka penekanannya adalah setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi, gambaran Yesus adalah gambaran yang tersalib yang harus kita ikuti. Maka yang kedua, mengikuti Kristus yang ia mengantar dia
pada kemuliaan dan kejayaan. Tidak mungkin orang menerima Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, tetapi menyingkirkan salib. Betul nggak Ibu Bapak? Yesus itu bisa bangkit mulia dan jaya karena dia menderita dan wafat terlebih dahulu. Saya ulang sekali lagi. Yesus itu mulia dan jaya, ya, bangkit karena melewati penderitaan dan wafat terlebih dahulu. Nah, maka ada ungkapan no Pentakos without cost. Tidak ada Pentakosta tanpa harga yang harus dibayar. No Pentakos without cost. Maka kalau kita mau mukjizat dari Tuhan, harus berani menderita dan wafat demi Tuhan. Sanggup nggak kita? Nah, itu dulu yang ditekankan oleh Yohanes Markus dalam Injilnya. Ya, mengikuti Kristus yang tersalib. Maka Ibu Bapak, ini ajaran Gereja Katolik yang luar biasa. Ya, ada Suster Suryati di sini, mungkin nanti bisa menambahkan bagaimana proses pemurnian kita itu tidak dimulai dari purgatorium. Tetapi proses pemurnian itu dimulai pada saat kita mengalami penderitaan di dunia. Wah, ini luar biasa. Penderitaan yang harus kita alami bukan karena kesalahan kita. Nah, inilah proses pemurnian untuk siksa dosa sementara kita. Mungkin kita berbuat salah, berbuat dosa. Nah, itu silih yang harus kita terima, harus kita jalani. Nah, kita mengalami penderitaan di dunia sebagai bagian dari pemurnian. Nanti di purgatorium lebih cepat prosesnya. Kalau kita di dunia penuh dengan penderitaan. Nah, ya, tapi ingat penderitaannya bukan karena salah kita. Kalau salah kita itu bukan penderitaan, not suffering, ya, tetapi pencobaan, temptation. Ya, itu hal yang berbeda ya. Itu pencobaan itu karena ulah. Maka Santo Ignatius Loyola mengatakan kalau Tuhan mengizinkanmu menderita, apa katanya? Karena Tuhan ingin menjadikanmu orang kudus. Orang kudus. Maka kalau mau jadi orang kudus, nggak harus ke Jawa Tengah. Ya, ya. Jadi harus menderita aja gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi karena penderitaan itu kita dimurnikan. Tuhan ingin menjadikan kita orang kudus. Nah, ini ajaran bagi saya sangat luar biasa. Di luar sana mengajarkan kalau indikator orang diberkati Tuhan kaya secara materi. Tapi Gereja Katolik tidak mengajarkan demikian. Ya, bahwa barang siapa yang ingin mengikuti Yesus harus berani menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Ya. Bukan berarti kalau kita sukses, kita kaya, Tuhan nggak berkenan. Ya berkenan juga, tergantung cara kita memberikan harta benda kita kan. Orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan hanya orang yang miskin secara materi, kalau menurut Injil Matius ya, tapi orang kaya juga miskin di hadapan Allah selama memberikan harta bendanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ya. Maka mari berlomba-lomba menjadi orang kaya yang memberkati banyak orang. Ya, silakan. Ya kan, yang harta bendanya kita buat gereja, kita buat panti asuhan, kita buat panti jompo. Wah, itu kan luar biasa memberkati. Karena gereja tetap butuh orang-orang kaya secara materi. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, kayak Barnabas. Barnabas Ibu Bapak itu dia orang kaya. Nanti silakan baca Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 39.
Bagaimana Barnabas menjual seluruh kekayaannya, ladangnya, itu untuk diberikan untuk karya para rasul. Jadi Barnabas itu orang kaya. Dia orang pertama yang menjual harta bendanya untuk karya pelayanan para rasul. Jadi waktu dia pulang ke Siprus, itu udah nggak punya apa-apa. Tadi itu loh. Karena semua ladangnya udah dijual. Coba. Nah, jadi itulah miskin di hadapan Allah. Menggunakan harta bendanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, oke. Sekarang selesai tambahan dari saya. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 21. Ini tambahan ya. Masih dalam poin yang kedua tadi. 1 Petrus 2 ayat 21. Silakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Suster yang baca ya. Terima kasih, Suster. Sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, sekarang coba baca ayat sebelumnya, ayat 20. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Terima kasih Kak Mi. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya, ini ayat peneguhan yang tadi kita belajar. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya pernah cerita ya Ibu Bapak ya, saya tinggal di daerah Pringsewu di Lampung, dekat dengan Laverna. Saya tumbuh besar di sana. Katoliknya sangat kuat di daerah sana ya. Tetapi ibu bapak tetangga saya itu hidupnya sangat sederhana. Kalau orang Jawa bilang ngangon kambing. Nah ya, maka kalau saya ditanya bisa bahasa Jawa enggak, saya bisa banget. Karena saya tumbuh besar dengan ibu bapak, teman-teman orang Jawa ya. Jadi memang walaupun Sumatera, tapi karena mungkin dulu bedol desa ya, jadi banyak ibu bapak yang dari Semarang, dari Jogja, itu ke Pringsewu, Lampung. Nah, hidup mereka itu sangat sederhana, ya petani, peternak, ya kan. Terus kalau misalkan mau mendapatkan uang harus jual kambing dulu, ya kan. Mereka orang-orang Katolik yang setia. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan tidak memberkati mereka? Nah, ya, karena mereka mungkin di bawah garis sejahtera. Enggak kan? Enggak dilihat dari situ. Ya, bagi saya itu sangat menginspirasi dan bagi saya itu menjadi modal saya dalam menjalani kehidupan beriman saya. Saat saya menderita, saat saya dalam keadaan yang rendah, ya, saya ingat pergumulan ibu bapak di kampung itu, dan bagi saya itu sangat memberkati. Ya, bahwa dalam keadaan apapun, suka dan duka, mereka selalu mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Itu Ibu Bapak. Jadi rasanya itu yang bisa saya berikan.
dalam pengajaran Injil Markus. Silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan.